Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dan selalu memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran akidah hari ini dengan baik. Sebelumnya, mari berdoa kepada Allah sehingga pelajaran hari ini dimudahkan dan kalian mudah memahami serta mengamalkan apa yang kalian pelajari hari ini. Akidah hari ini kita akan memulai pelajaran akidah pelajaran keempat, yaitu kalian bisa buka halaman 9, cara menyayangi makhluk Allah. Nah, anak-anakku yang baik, kalian tentu menyayangi orang tua kalian kan? Kalian pasti menghormati orang tua kalian. Kalian pasti menurut, patuh, dan berbuat sopan kepada mereka. Nah, kenapa kalian harus menurut, patuh, dan berbuat sopan kepada orang tua? Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kalian. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak masih menggunakan kata tolong dikurangi ketika orang tua kalian menasihati kalian, menyuruh kalian melakukan kebaikan, itu sejatinya untuk kalian. Seperti itu. Karena tidak ada orang tua yang jahat di dunia ini. Semua orang tua ingin anaknya menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Ingin anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, seperti itu. Lalu, di surat Al-Isra ayat 24, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, disitulah doa yang kalian harus sering panjatkan ya. Kalian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk selalu menyayangi orang tua kalian. Berdoa kepada Allah agar kelak kalian dipertemukan lagi dengan orang tua kalian di jannahnya. Nah, itulah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan bertemu dengan orang tua kalian kelak di surganya Allah. Nah, selain orang tua, kalian juga harus menyayangi adik dan kakak. Memperhatikan adik dan kakak juga membantu mereka. Kenapa sih harus menyayangi dan memperhatikan mereka? Karena mereka adalah saudara kandung kalian. Nah, kalian jadi harus saling menyayangi. Nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian mempunyai kehidupan masing-masing, pun kalian harus tetap saling menyayangi. Nah, karena darah kalian ada di dalam darah mereka juga, karena kalian sedarah, seperti itu. Nah, Allah itu Maha Penyayang. Allah memberi petunjuk kepada kalian agar kalian itu menjadi anak yang solih. Nah, petunjuk itu adalah Al-Quran. Nah, seperti yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 52, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah itu Maha Penyayang. Allah menyayangi kalian salah satunya dengan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar hidup kalian tertata, hidup kalian tertib, hidup kalian teratur,
atur. Nah, misalkan hidup kalian tidak ada yang atur, tidak ada yang mengaturnya, maka hidup kalian akan sembarangan. Hidup kalian tidak berguna gitu. Di dunia kalian tidak akan menjadi manusia yang berguna. Karena tidak ada yang mengatur dan tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Nah, selain Allah menurunkan Al-Quran, Allah pun mengutus seorang teladan. Seorang teladan yang bisa kita teladani kehidupannya sehari-hari, yaitu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kelak menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, di sini Allah juga berfirman bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, di sini Allah pun menjelaskan di surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik. Rasulullah adalah suri teladan untuk kita. Rasulullah, kita bisa mencontoh kehidupan kita dengan mencontoh kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia terbaik di bumi ini, manusia terbaik, Rasul terbaik yang Allah turunkan. Ya. Nah, karena Allah telah memberikan kita orang tua yang baik, Allah pun telah memberikan kita keluarga yang baik, keluarga yang rukun. Allah pun juga telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup kita, dan seorang Rasul yang Allah utuskan untuk kita contoh kehidupannya sehari-hari. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah, karena Masya Allah itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Nah, kalau misalkan kita diberi sesuatu yang baik oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Nah, alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Namun, syukur yang tepat itu bukan hanya pandai mengucapkan alhamdulillah. Sudah semestinya syukur itu diwujudkan dalam amalan. Nah, hal ini yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim. Syukur itu dengan hati, dengan tunduk dan merasa tenang. Syukur itu dengan lisan, dengan memuji dan mengakui. Syukur itu dengan anggota badan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Nah, jadi syukur itu bukan hanya menyebut alhamdulillah, tetapi syukur itu juga harus dilaksanakan dengan anggota badan dan hati, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Nah, kalian juga harus menyayangi teman-teman kalian, menolongnya dan menghargainya. Nah, kalian juga harus menyayangi binatang. Jika kalian bertemu di jalan dengan seekor binatang yang merasa kehausan atau kelaparan, baiknya diberikan makanan dan minuman, dan kalian juga tidak menyakitinya. Lalu ketika kalian melihat tanaman yang kering, kalian siram, kalian beri pupuk, kalian jaga, dan kalian tidak merusaknya. Begitu juga dengan mainan yang kalian miliki, barang yang kalian miliki, kalian harus merawatnya dan menyimpannya dengan rapi dan teratur. Seperti itu. Kenapa sih kita harus menyayangi makhluk-makhluk Allah? Kenapa ya? Karena ada hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, Masya Allah ya. Ini adalah pelajaran keempat, yaitu cara menyayangi makhluk Allah. Nah, nanti Ibu kirimkan tugasnya di WhatsApp ya. Bukan tugas sih, latihan, tapi tidak berat insya Allah. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.